Ketika istriku lelah dan menyerah. Percuma menyesal. Part 10. Aku segera meraih ponsel di tangan Aina, tanpa basa-basi segera ku geser tombol berwarna hijau. Halo, Nafisa. Tanyaku antusias saat mendengar suara Nafisa mengucap salam. Mas Hamdan. Suara di ujung telepon nampak begitu gugup, mungkin Nafisa terkejut ketika mendengar suaraku. Kamu di mana? Mas jemput ya, ucapku memohon. Sementara aku melirik Tante Is dan Aina yang nampak bingung dengan ucapkanku. Tidak mas, aku sudah nyaman di sini. Tempat di mana aku jauh lebih merasa dihargai, jawab Nafisa. Hancur hatiku menerima jawaban seperti itu, rasanya aku benar-benar ingin memeluk tubuhnya saat ini. Naf, mas minta maaf. Tolong, izinkan mas bertemu sekali saja dengan Naf, rengeku. Aku benar-benar sudah tidak peduli dengan semua gengsi dan harga diri yang selama ini aku agungkan. Aku hanya berharap maafku diterima oleh Nafisa. Untuk saat ini, tidak mas, aku masih perlu banyak waktu untuk sendiri. Nafisa menahan serak, aku yakin hatinya hancur saat ini. Aku yakin ia masih merasakan luka yang 10 tahun aku berikan. Naf, mas menyesal. Mas tahu, mas tidak pantas mendapatkan maaf dari kamu. Air mata yang sedari tadi menggenang di ujung mataku pun akhirnya lolos membasahi wajahku. Berikan aku waktu untuk sendiri mas, assalamualaikum. Nafisa menutup sambungan telepon tanpa menunggu aku menjawab salamnya. Setelahnya aku tahu, Nafisa pasti menangis mengingat semua perlakuanku. Aku memang bodoh, aku memang tak pernah bersyukur. Selama ini, Nafisa selalu memberikan segalanya padaku. Namun, aku justru sibuk dengan wanita yang hanya mencintaiku sebatas materi. Waalaikumsalam, lirihku sembari menurunkan ponsel milik Aina. Aku tak mampu lagi berkata-kata, rasanya sudah terlalu lemah hatiku saat ini. Menyesali kebodohanku, menyesali kecuranganku. Namun, semua sudah terlambat terlalu jauh. Aku tak dapat lagi berputar arah dan mengembalikan semua seperti dulu. Nak Hamdan, apa kalian sedang ada masalah? Tanya Tante Is. Aku terjaga dari rasa sesalku, pandangan iba menyorot dari kedua mata Tante Is saat melihat keadaanku saat ini. Tidak, bukan aku yang harus dikasihani. Mungkin, seandainya Tante Is tahu bahwa aku adalah pengkhianat, sorot mata itu akan berubah menjadi sorot kebencian. Iya Tante, kita sedang ada masalah, saya pikir Nafisa pulang ke sini, ucapku jujur. Tante Is menghela nafas berat, sepertinya beliau mengira bahwa Nafisa yang pergi tanpa pamit dan meninggalkan aku begitu saja. Ya sudah, kamu istirahat dulu ya, besok baru ke makam. Baru cari Nafisa, usul Tante Is. Aku bangkit dari tempat dudukku, mengikuti langkah Aina yang mengantar aku ke kamar yang biasanya dipakai oleh aku dan Nafisa jika berkunjung ke sini. Entah mengapa, Aina membuka pintu dengan kasar. Lalu, ia pergi meninggalkan aku tanpa senyuman, sungguh sangat berbeda jauh ketika ada Nafisa di sini. Makasih nah, ucapku meski Aina tetap berlalu pergi. Suami Tante Is memang tengah bekerja di luar kota jadi, rumah ini memang hanya dihuni oleh Tante Is dan Aina. Malam hari aku terbangun karena perut terasa sangat lapar. Ada perasaan ragu untuk pergi ke dapur tapi, lagi-lagi aku merasa perutku begitu berontak ingin diisi. Aku abaikan perasaan ragu yang sebenarnya terus menyelinap ke dalam hatiku. Saat tengah berjalan ke arah dapur, aku melihat lampu di kamar Aina belum padam. Namun, aku tak peduli akan mengganggunya karena aku benar-benar sudah kelaparan. Ada roti tawar di atas meja, segera aku ambil 2 helai dan memakannya. Tak apalah sementara untuk mengganjal perutku. Dalam hening aku mendengar Aina tengah melakukan panggilan telepon dengan seseorang. Awalnya aku berusaha acuh tapi, saat mendengar nama Nafisa aku segera menebalkan telinga untuk bisa mendengar percakapan dari balik tembok. Ya sudah, Mbak di situ saja dulu. Biar nanti Mama yang ngecoh Mas Hamdan, biar tahu rasa dia. Sepintas hanya itu yang aku dengar tapi, sayangnya aku mendengar saklar lampu dari kamar Tante Is menyala. Aku segera bergegas mengambil air putih agar tidak terlihat mencurigakan. Hamdan, lapar ya? Kamu tadi gak makan malam dulu langsung tidur, kayaknya capek banget, ucap Tante Is. Aku hanya tersenyum malu-malu, lalu melangkahkan kembali kakiku ke kamar. Ternyata Aina tahu di mana Nafisa, sepertinya aku harus memaksa Aina agar ia mau bicara di mana Nafisa. Atau, semua informasi ada di HP milik Aina. Mungkin lebih baik, sudahlah besok saja aku pikirkan. Pagi ini,
Aku sengaja bangun lebih awal dan melaksanakan salat subuh. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun aku tidak pernah melakukan kewajibanku sebagai seorang muslim. Meski kakiku sempat kram karena tak terbiasa salat, tapi akhirnya aku bisa menjalani 2 rakaat dengan baik. "Mah, Mama!" teriak Aina. Teriakannya begitu keras sehingga aku ikut keluar dari kamar. Masih mengenakan peci dan sarung yang dipinjamkan oleh Tante Is. "Ada apa, Nak? Kenapa teriak-teriak pagi buta gini?" sentak Tante Is pada putrinya. "Mama lihat HP aku enggak?" tanya Aina sembari terus mencari kesana kemari. "Emang tadi taruh di mana?" tanyaku ikut menengahi. "Tadi di dapur pas Aina bikin teh," jawabnya panik. Aku ikut mencari kesana kemari tapi tak jua menemukan apapun. Namun, aku tersenyum penuh kemenangan saat aku masuk ke dalam kamar. "Tante, aku ziarah langsung pulang aja. Nanti, biar tanya penjaga makam saja kuburan ibu yang mana," pamitku setelah menyiapkan semuanya.